Halo Sobat Ngupsur, ketemu lagi nih bareng gue Pamela. Nah, di beberapa episode kita sebelumnya kan udah sering banget ya yang namanya review sotoy. Dari mulai yang jelas sampai yang agak-agak absurd itu. Dan di episode kali ini gue juga mau ngajakin lo untuk review sotoy lagi. Lebih tepatnya gue bakalan ngebahas soal nama makanan unik dan aneh yang ada di Indonesia. Tapi yang menurut gue unik dan aneh belum tentu menurut lo aneh kan. Cuma gue menemukan ada beberapa nama makanan yang agak-agak jorok gitu guys. Jadi tolong ya agak dibersihin dulu pikirannya. Jangan mikir kemana-mana karena gue bakalan coba ngebahas soal makanan. Oh iya, di antara beberapa makanan ini yang bakal gue bahas, gue belum nyobain semuanya. Jadi kalau misalnya di antara lo ada yang udah pernah nyobain dan yang udah pernah lihat lah ya bentuknya kayak gimana, boleh share di kolom komentar ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas apa aja makanannya. Oke, makanan pertama yang mau gue bahas adalah kerupuk melarat. Nah, sebenarnya makanan ini udah banyak banget nih, udah kayak menjamur gitu deh. Mungkin di antara lo juga udah nggak asing ya sama yang namanya kerupuk melarat ini. Nah, buat lo yang belum tahu, kerupuk melarat ini adalah kerupuk yang digoreng pakai pasir. Tentunya pasirnya udah dibersihin, bukan yang dapat mungut terus goreng deh gitu biar cepet. Nggak yang kayak gitu. Nah, kenapa dia namanya melarat? Karena memang ya itu tadi digoreng pakai pasir, jadi nggak usah beli minyak goreng. Nah, kalau untuk rasanya, ya rasanya sebenarnya sama aja sih ya kayak rasa-rasa kerupuk gitu. Terus yang bikin unik dari kerupuk melarat ini terdiri dari 3 warna gitu. Ada yang warna pink, kuning, sama putih. Jadi biasanya dikemasnya pakai kemasan yang manjang gitu. Terus di tiga warnanya tuh ada di situ gitu. Ada yang udah pernah coba? Boleh share di kolom komentar. Oke, nama makanan berikutnya adalah nasi kentut. Nasinya bau atau gimana ya? Nah, si nasi ini katanya diolah pakai daun kentut atau nama lainnya adalah daun kasembukan, dan ini adalah makanan khas Medan. Jadi si nasinya ini diolah pakai daun kesembukan yang katanya nih bau kentut, makanya dinamain nasi kentut. Cuman si daun ini tuh ada khasiatnya banyak nih ya. Beberapa diantaranya adalah bisa ngobatin sariawan dan juga mengatasi perut kembung. Nah, penyajiannya sendiri, si nasi ini disajikan bisa pakai tahu, bisa pakai tempe, bisa pakai ayam, bisa juga pakai ikan. Nah, tapi yang bikin gue penasaran ini, si nasinya baunya kayak gimana ya? Karena gue sendiri sebenarnya belum pernah nyobain. Kalau bisa diantara lo ada orang Medan dan udah pernah nyobain, boleh dong di-share di kolom komentar gimana rasanya. Oke, berikutnya ada ketela bajingan. Ini gue bukan ngomong kasar sama lu ya, ini emang namanya ketela bajingan. Jadi kalau misalnya lu mau ngomong juga jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi jadinya ketela bajingan, ini jadi beda. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah singkong ya kan, seperti yang kita tahu ya, ketela itu adalah singkong. Nah, pengolahannya ini yaitu pakai gula Jawa dan juga santan. Nah, bajingannya sebelah mana si ketela ini? Jadi katanya sih kenapa dinamain ketela bajingan, karena si singkong ini kan direbus. Nah, direbusnya ini nggak dipotong-potong nih gengs. Jadi disajiinnya gelonggongan gitu. Dan si gelonggongan si ketela ini menyerupai bajing, makanya dinamain ketela bajingan. Cuman kalau gue sendiri nggak nangkep nih bentuk singkong kalau direbus nggak dipotong mirip bajing tuh kayak gimana gitu. Tadi kan di awal gue udah mention ya, ada beberapa nama makanan unik yang jorok. Dan biar lu gak kaget nih ya, gue mau bahas dari yang lebih familiar dulu. Ini ada yang namanya kue tete, atau yang nama sopannya itu adalah kue ape. Jadi makanan ini adalah makanan khas dari Betawi yang bisa dibilang menjamur lah ya, ada di mana-mana gitu. Yang bentuknya kayak gitu, mungkin dinamain kue gue nyebutnya kue ape aja lah ya. Dinamain kue ape mungkin bentuknya kayak gitu ya, ada bulatnya terus bulat lagi gitu kan. Dan si makanan ini sebagai informasi terbuat dari tepung terigu dan juga tepung beras. Warna hijaunya ini dari daun pandan. Nah, kalau misalnya kalau gue ya biasanya makan si kue ape ini dari bagian tengahnya tuh, dari yang bulat tengahnya baru pinggirnya, karena gue lebih suka yang pinggirnya, yang enaknya terakhir lah ya. Kalau lu gimana nih cara makannya? Dari tengahnya juga atau dari pinggirnya atau dilipat atau langsung dua, mungkin langsung makan dua kue ape? Coba di-share gimana cara makannya. Nah, tadi kan gue udah bilang nih ya,
kue tete itu adalah pemanasan, karena ada lagi nama makanan unik yang jorok yang mulai kemana-mana nih. Dan ini sekarang ada yang namanya mie pentil. Sekarang sebelum kita bahas, otaknya dibersihin dulu, jangan mikir kemana-mana. Jadi si mie pentil ini adalah makanan khas dari Bantul, dan disajikannya itu satu porsi yang gitu itu ya. Ada 2 varian mie, ada warna kuning sama warna putih. Cuman gue belum tahu nih bedanya apa. Ya kalau misalnya ada yang orang Bantul boleh di-share dong bedanya mie kuning sama mie putih ini apa sih. Terus katanya sih disajiinnya nih ya pakai bumbu gitu, bumbu sambal gitu di atasnya. Dan gue sempat bertanya-tanya ini pentilnya si mie ini tuh dari mana gitu. Pas gue cari tahu katanya nih gue sambil baca nih ya, katanya terbuat dari mie yang sangat kenyal kayak gitu. Jadi diambil namanya dari karet penutup ban. Masih belum nangkep, jadi kalau misalnya ada yang orang Bantul boleh dibantu dong maksudnya kenapa dinamain sebagai mie pentil ini, kenapa gitu. Nah sebelum bahas lebih lanjut, gue mau nanya dulu sama elu, ini tadi elu baca tulisannya kayak gimana, coba kayak gimana. Jangan sampai salah karena dibacanya adalah memek, bukan pakai ya pakai itu maksudnya bukan dibaca me, dibacanya itu me. Karena kalau misalnya lu bacanya pakai me, jadinya bukan makanan. Lu pasti ngerti apa yang gue maksud. Nah, si makanan memek ini adalah makanan khas dari Aceh yang terbuat dari beras ketan dan juga pisang. Nah, berhubung si makanan ini agak tricky untuk disebutin gitu ya, apalagi untuk awam ya. Jadi si makanan ini sempat viral gitu pada tahun 2019, dan pada bulan Agustus 2019 dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Hebat banget kan? Nah, yang bikin unik juga, jadi si makanan ini ada 2 varian. Katanya nih ya, ada memek basah dan juga memek kering. Kalau lu salah baca, ini jadinya bakal kemana-mana tuh isi otak lu. Jadi apa bedanya si memek basah dan memek kering? Jadi si memek basah ini, jadi makanannya ini dicampur sama santan. Sedangkan kalau memek kering, si beras ketannya tadi disangrai, terus dicampur sama kelapa parut dan gula. Tuh. Oke, nama makanan unik berikutnya adalah kupat jembut. Mikir kemana? Tetap fokus. Kalau ini adalah makanan dan ini adalah ketupat, bukan yang lain-lain. Jadi jangan mikir kemana-mana. Nah, si kupat jembut ini adalah makanan khas dari Jawa Tengah yang ya agak nyeleneh ya namanya ya. Gue sempat bertanya-tanya sih dari mana sih kata si jembut ini, dan ternyata mungkin ya karena ada si togenya. Jadi si makanan ini itu ada togenya, jadi si ketupat di tengahnya itu ada toge yang banyak banget. Si toge sampai mencuat-cuat berantakan gitu. Jadi mungkin dari sini nih asal muasal kata jem ada di makanan ini. Nah, penyajiannya sendiri katanya bisa dimakan secara langsung karena pasti kan udah ada rasanya tuh ya, udah dibumbuin juga si togenya. Dan juga bisa disajiin sama opor nih guys, jadi kayak makanan buat lebaran gitu kan ya, kayak makan ketupat sama opor, itu pasti enak banget sih. Sumpah, gua gak bermaksud ngomong jorok, tapi ini nama makanannya memang gitu. Jadi ini adalah kontol sapi, tapi lo jangan mikir lo makan itunya sapi ya, karena ini beda banget. Jadi ini adalah makanan khas dari Banten, lebih tepatnya itu adalah dari Cilegon dan Serang. Jadi si makanan khas ini terbuat dari tepung beras ketan yang dilumuri sama gula aren. Udah jelas dong rasanya pasti manis, beda dengan itunya sapi. Nah, kenapa dinamain sebagai kontol sapi? Karena ini bentuknya memanjang, katanya kayak itunya sapi. Nah, rasa dari makanan ini kan katanya manis dan gurih gitu. Jadi sebenarnya cocok banget sih ya buat nemenin untuk teh atau ngopi gitu. Khususnya di sore-sore nih buat sambil nyantai. Cuma katanya si makanan ini tuh udah jarang ditemuin. Nah, apa iya? Kalau misalnya lu orang Cilegon atau orang Serang, boleh komen dong di bawah apakah udah jarang ditemuin atau gimana nih? Oke, makanan terakhir yang mau gue bahas di sini adalah kue tolpit atau singkatan dari kue kontol kejepit. Masih mirip ya dengan yang tadi ya. Sebenarnya bahannya juga mirip sih.
Jadi si makanan khas dari Bantul Yogyakarta ini terbuat dari tepung beras dan juga gula Jawa. Nah udah pasti rasanya manis nih. Dan si makanan ini katanya digoreng. Cuman yang gak masuk ke pikiran gue adalah itu kejepit. Apakah bentuknya itu kejepit itu mirip dengan ini atau enggak sih? Dan apakah mungkin sebelum dijepit bentuknya kayak itu kali ya, jadi pas habis dijepit nggak tahu, nggak ngerti. Pokoknya kalau misalnya ada yang punya penjelasan lain dengan makanan ini, dengan namanya lah terutama ya, kalau rasanya kan kebayangnya pasti manis, dengan namanya lah kenapa dinamain sebagai tolpit, bentuknya mirip kah atau gimana, boleh komen juga ya di bawah. Oke, segitu dulu aja review soto kali ini. Kalau di antara lu ada yang tahu atau di daerahnya mungkin ada yang punya nama makanan unik lainnya, boleh share ya di kolom komentar. Nah kalau misalnya tadi di antara penjelasan gue ada yang salah atau ada yang aneh atau ada yang menyesatkan, boleh juga dikoreksi ya, karena kan gue belum nyobain semua makanannya. Ini kan gue berdasarkan riset aja kayak gitu. Kalau lo suka videonya jangan lupa di like dan juga jangan lupa di subscribe, karena biar lo gak ketinggalan video-video lain dari channel ini, karena ada banyak banget nih video tips, video review soto yang menarik. Jadi jangan lupa juga untuk ditonton di channel ini ya. Oke, sampai ketemu lagi sama gua di episode lainnya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mapsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.